Pemimpin yang dicintai rakyatnya akan lama bertahan di hati rakyatnya, walau ia dikritik habis-habisan oleh lawan politiknya, atau walau ia kadang-kadang juga membuat kesalahan dalam kebijakannya, sejauh rakyat meyakini bahwa niat pemimpin itu baik-baik saja. Ini kutipan yang terkenal dari Mahatma Gandhi yang menjelaskan pentingnya seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Kutipan ini pula yang kita ingat ketika mencoba memahami situasi Jokowi akhir-akhir ini. Survei LSI dan NJA baru saja selesai untuk akhir November dan awal Desember. Terlihat di sana kepuasan publik kepada Jokowi masih sangat-sangatlah tinggi di angka 79,1%. Ini angka yang sangat tinggi sekali, padahal lebih dari sebulan ini begitu banyak hantaman bertubi-tubi kepada Jokowi. Bagaimana kita memahami fenomena ini? Kita mulai dari berita. Ini rentetan berbagai kritik yang diberikan kepada Jokowi. Pertama ini dari Ganjar Pranowo, calon presiden dari partai Jokowi sendiri, PDIP. Ini beritanya bahwa Ganjar mulai sering serang Jokowi. Juga ini berita yang lebih jauh lagi. Megawati serang Jokowi, kenangan Orde Baru kembali dibuka penguasa. Tak tanggung-tanggung keras sekali kritik Megawati yang merupakan Ketua Umum PDIP Partai Jokowi sendiri. Tak hanya dari PDIP, ini juga berita selanjutnya, belak-belakan mantan Ketua KPK sudutkan Jokowi. KPK pun ikut mengkritik Jokowi, bukan lembaganya tapi mantan ketuanya. Pun juga dari media, ini contohnya dari majalah Tempo, dinasti politik Jokowi menghancurkan demokrasi. Ini opini majalah Tempo yang memang runtun sekali, bertubi-tubi kerasnya. Tak hanya itu juga, bahkan juga ini civil society ikut mengkritik. Mengapa civil society sangat kritis kepada Jokowi? Namun apa yang terjadi? Jokowi tetap populer, approval ratingnya masih 79,1% di akhir November, lebih dari 40 hari setelah ia dikritik habis-habisan. Bahkan terjadi efek elektoral yang kuat sekali, yaitu eksodus dari para pendukung Jokowi yang pergi dari Ganjar dan mereka berlabuh di Prabowo atau berlabuh di Anies Baswedan. Akibatnya justru elektabilitas Prabowo terus-menerus naik, elektabilitas Anies juga terus-menerus naik, yang berkurang justru elektabilitas Ganjar Pranowo. Mengapa ini terjadi? Pertama adalah karena hubungan Jokowi dengan pendukungnya sudah sangat emosional. Ini hubungan yang sudah terbina panjang sejak Jokowi menjadi wali kota 2 periode, gubernur dan presiden juga 2 periode, lebih dari 20 tahun. Hubungan batin yang panjang ini tak mudah digerus oleh informasi-informasi rasional yang datang belakangan. Itu pertama. Kedua adalah program Jokowi banyak yang memang populer sehingga informasi yang kritis itu masih dikalahkan kesan publik luas atas program Jokowi yang populer yang ia rasakan. Misalnya adalah program BPJS, bagaimana publik luas merasakan kesehatan yang begitu dianggap baik dari pemberi jasa kesehatan. Dalam hal ini adalah
JKN KIS yang meningkat dari tahun ke tahun tingkat kepuasannya. Ini survei berita yang kita baca di media. Ketiga adalah Jokowi pun terus merawat pendukungnya. Ia tetap rutin berjumpa dengan para relawannya sejak 5 tahun yang lalu, Pilpres yang lalu. Ia pun juga masih rajin pergi ke daerah-daerah, ke Papua, bahkan juga ke NTT, dan juga banyak ke daerah lain. Dan Jokowi pun juga intensif juga ia menurunkan bantuan sosial, terutama ketika ia melihat rakyat banyak sedang mengalami kesulitan ekonomi. Keempat yang juga penting adalah respon elegan Jokowi ketika ia dikritik. Ini berita misalnya, ketika Megawati mengkritiknya, apa jawab Jokowi? Ia tenang saja, ia senyum saja. Ini justru membuat simpati publik datang padanya, berbalik kepadanya. Tidaklah heran, walaupun ia dihantam habis-habisan, Jokowi tetap populer dan juga memberikan efek elektoral kepada pasangan presiden dan calon wakil presiden yang teridentifikasi padanya. Dalam hal ini adalah Prabowo dan Gibran. Demikianlah Ekspresi Data bersama saya, Denny J.A.